Oke, kembali lagi di YouTube channel gue, RHCM Channel. Kalau sebelumnya udah ngobrol sama Dinda soal radio. Jadi emang gue tuh pengen juga bikin konten yang ada value lah, insya Allah ada value-nya. Amin. Nah, gue punya teman-teman yang pekerjaannya itu menurut gue mungkin bisa memberikan informasi untuk yang nonton konten ini. Entah yang doyan dunia kreatif kah, atau yang doyan musik kah, atau yang doyan liburan, bisa dapat manfaat dari konten ini. Nah, kalau sebelumnya gue sempat ngobrol sama Ndit kan tentang sejarah ya Ndit gitu. Karena Ndit nih emang passionnya baca-baca buku sejarah lah. Lo kalau ketemu dia ajakin ngomong sejarah, perang-perang dan lain-lain, banyak yang dia tahu. Nah, salah satu hal yang juga Ndit kuasain adalah menulis. Jadi gue kenal Ndit ini dari 2000 berapa ya? 2007 ya kalau nggak salah. Iya, 2007. Ya 2007 lah, 2007-an lah. Dari itu, semenjak gue kenal pun gue juga tahu Ndit tuh emang doyan banget baca buku sejarah, dan akhirnya dia menulis. Pertama kali waktu kerja di radio pun Ndit sebenarnya scriptwriter. Iya. Scriptwriter Sama lu juga kan? Iya, sama. Iya. Nah, dia ini sebagai scriptwriter iklan yang dia tuh luar biasa, salah satu penulis scriptwriter yang terbaik lah dia. Untuk bikin spotnya tuh lucu-lucu dan menarik lah. Nah, ini pengen gue obrolin sama Ndit. Siapa tahu yang nonton video ini berminat untuk belajar menulis skrip, entah itu nanti buat nulis naskah novel kah atau film kah. Walaupun Ndit sebenarnya belum pernah nih nulis, lu belum pernah nih? Apaan? Naskah film lu belum pernah kan? Udah, kan film pendek. Oh, ada pernah, ternyata. Musik skornya kan lo yang bikin. Oh, filmnya Dimas, Iya. ya. Jadi dia juga ada pernah nulis naskah film. Dia sebenarnya juga udah bikin novel, tapi dia nggak pede buat keluarin. Nah, tapi Ndit ini, ya kalau backgroundnya nanti mungkin dia akan cerita, dia berkesempatan bekerja sama dengan siapa aja ya untuk menulis ya. Lo sebutin deh, ada beberapa sutradara terkenal yang percaya dengan kemampuan menulisnya Ndit. Ada Angga Dimasa Songko, terus Kan nggak, tapi belum pernah jadi. iya, ada siapa ya? Yang main bass itu? Salman Aristo. Salman Aristo. Ya. Ya itu develop bareng aja sih. Ya. Gue direkrut buat salah satu project naskahnya, jadi develop bareng aja. Cuman nggak nulis juga sih. Iya, tapi paling nggak lu udah masuk radarnya mereka lah. Oh iya. Kayaknya. Karena kenal lama sih itu. Iya, gue sih lebih curiganya Nditnya nggak mau sebenarnya. Anjir. Mereka tuh udah nawarin, setahu gue tuh mereka udah ngincer Ndit tuh, Karena keadaan. Jadi berapa kali Ndit cerita sama gue tuh dia sempet tawarin lah untuk jadi terlibat di film, tapi dia memang masih fokus di radio kayaknya. Ya. Nah, ini Ndit, gue pengen ngomongin masalah gimana nulis cerita atau menulis kreatif. Iya. Sebenarnya modal awalnya apa dulu? Modal awalnya lu suka dulu sih sama pertama pasti suka dulu kan. Terus habis itu lu pengen misalnya lu suka film gitu, lu suka komik, lu suka buku cerita. Terus lu pengen bercita-cita pengen bikin versi lu sendiri. Itu sih. Pengen juga apa yang gua rasain nih pas gua nonton itu atau baca itu gitu. Itu tuh gua perasaan itu ada di benak orang saat dia lagi nikmatin karya gue. Itu sih pengennya gitu sih. Gitu. Karena sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan cuma menyampaikan cerita, tapi juga menciptakan dunia, universe gitu. Dan itu menyenangkan banget. Ya. Karena dunia hayal itu tuh, dunia yang mereka ciptakan itu lebih menyenangkan daripada dunia kita gitu. Kenyataan, Iya. Gitu, itu sih awalnya itu sih suka dulu, terus pengen juga bikin gitu. Terakhir sih message apa yang lo mau sampaikan itu sih. Oh, tetap harus ada nilainya ya. Ternyata begitu. Itu belakangan gua sadarin bahwa justru yang akhirnya bisa dibawa pulang tuh itu message-nya itu tuh. Dan justru kalau lu punya message itu punya message lu mau menyampaikan apa, itu mempermudah lu untuk
membangun dari awal gitu. Lo mau ke arah mana nih gitu. Nah, gue nggak tahu nih apa anak zaman sekarang udah pada masih doyan nulis nggak sih gitu. Sementara kan sekarang kayaknya keranjingannya sama visual ya, itu lebih mudah kan. Padahal kan untuk membuat konsep visual itu harus ada skrip yang kuat dulu kan, harus ada dasarnya dulu. Ya. Nah, pertama kalau dari lo adalah pertama suka dulu. Nah, kemudian yang harus dilakukan apa? Apakah banyak-banyak nonton film? Apakah harus banyak-banyak baca buku? Atau banyak bergaul sama penulis juga? Atau kayak gimana? Iya semua sih, semua itu sih. Iya. Kalau gue sempet ini ngebahas juga soal ini, nulis itu sebenarnya nggak mesti mediumnya itu mesti spesifik yang secara tradisional kita lakukan gitu. Misalnya kita suka sosial media, Instagram lah contohnya, itu kita harus nulis juga kan, caption, gitu. Jadi ada logika naskah di situ kalau gua rasa ya. Walaupun memang beda, nah, gue itu ngerasa dulu pas punya sosial media, gue tuh nggak tahu harus nulis apa. Sementara orang tuh di Twitter kok gampang banget ya gitu. Di Instagram juga mereka fluent banget gitu ngelakuinnya. Nah, mungkin mereka punya logika naskah yang tidak gue miliki gitu sih. Ini fotonya gini, naskahnya gimana? Itu kan nulis sebenarnya gitu. Gitu sih. Gue pikir tuh lo harus emang punya daya imajinasi yang harus kuat, harus liar. Apakah setiap penulis emang harus punya daya imajinasi nggak? Nah, ini sotoy gue juga ya. Manusia tuh emang diciptakan punya imajinasi yang tinggi semuanya. Cuman apakah mereka bisa mengeluarkan itu, mengekspresikan itu? Ekspres kan maksudnya kan mengeluarkan kan? Mengeluarkan itu, menyampaikan itu tuh hal yang beda, hal yang beda lagi gitu. Taruh lagi nih lah, orang punya masalah gitu kan, tapi nggak semuanya bisa curhat gitu. Nah, kemampuan untuk mau mengeluarkan itu aja tuh, itu udah level yang di atas gitu, di atas. Terus habis itu mau mengeluarkan, terus habis itu mau membuat orang berpikir apa, merasakan apa gitu sih. Nah, kalau gue pribadi sih ya, kalau gue pribadi itu gue emang pengen bikin dunia kecil gitu. Dunia kecil itu tuh, dunia mini ini nih yang dimana orang bisa ikut masuk gitu sekali. Itu sih sebenarnya. Kalau lo gimana cara ngelatih lo buat bisa berimajinasi? Kalau berimajinasi, hal-hal yang lo lakuin apa sebenarnya? Kayaknya sama aja sih kayak orang biasa ya. Nah, nulis itu tuh mempertajam lo justru. Kalau lo punya imajinasi nih, terus lo menuliskan apa yang lo pikirkan, itu tuh menajamkan imajinasi, bukan cuman mengejawantahkan aja. Bukan cuman mengeluarkan. Bukan cuma mewujudkan dalam bentuk tulisan, tapi juga kita tuh kayak hubungannya dua arah, Cim, menurut gua. Oh, jadi kayak ngobrol sama refleksi, merefleksikan. Iya. Begitu lu udah mulai nulis, bukan cuma mengeluarkan atau mewujudkan imajinasi lo, tapi proses nulis itu makin menguatkan di kepala lo, menurut gua. Gitu. Iya, makin lancar tuh, cuy. Rodanya makin kenceng muternya. Malah kalau dengan menulis lo bisa kayak komunikasi sama diri lo sendiri ya rasanya. Iya. Dan entah gimana tuh setelah ada komunikasi itu dia kayak mulai bergerak sendiri, cuy. Malah ngalir gitu aja. Iya, kita saling ngedrive. Oh, jadi kayak malah ngebuka pintu pikiran lo sendiri itu ya dengan mulai start menulis itu ya. Iya loh. Kok bagus kesini ya? Iya. Pas lu baca dari ulang lagi, dia seolah-olah ngarahin lu untuk ngarahin cerita ke arah mana lagi gitu, yang tadinya belum lo bayangin, Cim. Belum ada tadinya. Nah, ini lo mulai menulis itu gara-gara lo suka sama film atau lo suka baca buku atau apa ya? Film sih. Oh, film pertama kali. Gue inget banget pas pertama kalau gue latihan nulis itu dulu pas gue lagi suka baca buku, terus habis itu gue tulis ulang gitu, buku anak-anak. Oh, ini buku anak-anak udah ada ceritanya. Terus gue tulis ulang. Lu tulis ulang lagi? Oh, nah, ternyata ada sensasi tuh saat nulis tuh. Gila, menyenangkan ya gitu. Oke. Jadi gue bisa tahu nih, paling nggak sedikit gitu, gue bisa ngerasain sedikit
sensasi saat si penulis itu lagi nulis cerita Lo menjadi ini. penulis itu ya? Iya, padahal gue cuma nulis ulang Iya. doang gitu. Oh berarti ini bisa dipakai juga ya orang yang pengen buat latihan nulis, cari aja novel, Iya. terus tulis ulang gitu. Iya, tulis ulang. Atau lo translate misalnya. Dari yang bahasa asing gitu. Iya. Oh. Terus gue coba juga pernah, misalnya buku cerita tentang kesatria Inggris, misalnya gitu kan. Coba lu adaptasi jadi kesatria Jawa, misalnya gitu. Oh. Misalnya gitu. Nama-namanya lu ubah. Tapi ceritanya sama. Sama. Tokohnya aja yang lo. Iya. Nanti pasti di tengah perjalanan, kalau di Jawa nih nggak ada nih yang kayak gini Iya. nih. Lo bikin dari Jawa-Jawa banget. Iya, gitu. pedang misalnya lu ganti keris, misalnya gitu. Oh, iya iya Gitu. iya. Berarti ini salah satu latihan yang menarik juga ya Iya, buat seru. coba mulai menulis ya. Iya, adaptasi tuh seru juga tuh. Oke. Nah, sampai suatu hari pas SMP itu gua gara-gara keranjingan ini film remaja Amerika, cuy. Apaan? Ya kayak apa ya namanya? Kayak Hardly Wait lah, terus film-film Masih remaja Secret itulah. Identity, Masih Secret Identity. Iya, kayak ini 10 Things I Hate About You gitu kan. Oh, itu film ya? Film, oh, film. bukan series ya, sorry tadi gue series soalnya. Series juga nggak apa-apa sih. Oh, oke. Jadi kayak wah, menyenangkan banget dia Berarti jadi ini orang Amerika. bentuknya udah visual nih, lu udah nonton Visual nih. visual. Kalau sebelumnya kan lu tulisan, buku yang lu adaptasi, sekarang Iya. udah visual nih. Nah, Karena Karena kan lagi puber juga kan, jadi Iya. relate. Gue ngerasa relate, tapi kok di sana mereka lebih keren ya hidupnya gitu. ya. Terus, Akhirnya gue coba bikin cerita remaja gitu, versi gue. tapi adaptasi juga yang dari Amerika. Ada nyontek ya, beberapa elemen tuh gue nyontek. Oke. Hidup sebagai orang Indonesia, tapi dengan elemen-elemen kultur tuh Iya. ala remaja Amerika gitu. Iya, iya. Gue ingat banget judulnya, si nama karakter ini yang gue bikin namanya Jazz. Wah, gila, Jazz. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara nonton Asia Bagus. Nah, Asia Bagus ada salah satu penyanyi atau siapa gitu ya, namanya Jazz. Anjir, keren banget namanya Jazz. Genre musik namanya dia gitu kan. dari matamu kan? Anjir. Jazz Hayat deh. Terus namanya Jazz Against the World gitu. Itu banyak kepingan-kepingan yang nyontek dari film-film tonton. remaja, Ya. iya. Gitu. Itu Terus, berarti- dari situ gara-gara gue saking asik-asikannya nulis itu, di sekolah pun kalau pas jam istirahat gue masih nulis, cuy. Terus gara-gara itu gue dilihat sama temen gue, lu bisa nulis gitu. Ya. Bisa nulis lirik gak gitu? Bisa, gue bilang gitu. Akhirnya Itu diajak lo bluffing ya? ngeband. Lo bluffing ya? Iya, ya bisa-bisa aja lah. Oh, gitu. Kan. Diajak ngeband cuy. Jadi gue diajak ngeband bukan gara-gara gue bisa nyanyi ataupun gue bisa alat musik, tapi gara-gara gue bisa nulis Ya. gitu. Karena dia pengen bikin lagu sendiri gitu. Oh, oke. Kebetulan entah kenapa tuh di SMP gue saat itu tuh persaingan antar bandnya di situ tuh Ya di era kita tuh ngeband masih Iya. keren banget lah. keren banget. Dan Iya. di SMP gue spesifik itu bukan gara-gara gue bisa bawain lagu siapa, tapi gue bisa bikin lagu sendiri loh. Gitu. Oh, di era lo udah bikin lagu sendiri? Di SMP gue itu. Oh, oke. Jadi ngadunya tuh gue bisa bikin lagu sendiri. Ini tiap ada manggung, gue ada lagu baru loh gitu. Nah dia ngerekrut gue buat bikin lirik gitu, sekaligus jadi vokalis. Nah itu beda lagi. Ya, Ternyata, wah anjir ini nulis digabung sama Nyanyi. musik cuy. Iya. Nah kalau Andit nih kan gue seband sebenarnya sama Andit. Hmm. Nah Andit nih penulis lirik handal lah dia. Daniel aja demen. Nah itu adalah salah satu cara ya menurut Iya. Dit nih gimana cara buat mulai menulis yang adaptasi. Nah tapi kan kalau secara struktur ya Dit ya, ini kita ngomong secara teknis lah. Pertama kali tuh ketika mulai menulis yang mesti dilakuin apa dulu nih? Karena kan kalau yang gue lihat ya, Dit kan gue udah beberapa kali kerja sama Dit tuh kayak bikin drama audio atau apa gitu. Yeah. Memang sebagai seorang penulis tuh lo harus bisa membayangkan dulu tuh adegannya seperti apa, nanti propertinya kayak gimana, setnya kayak gimana. Nah itu detail itu didapatkan dari menulis dulu kan. Nah kalau itu stepnya awalnya apa dulu Dit yang mesti dilakuin? Itu sih kalau dari situ sih sebenarnya satu lo pengen nyeritain apa. Oke. Iya. Berarti apa nih yang mau disampaikan dulu gitu? Iya. Apa yang mau diceritain? Mau ceritain, gitu? lo mau ceritain apa? Lo mau wujudkan apa nih gitu? Misalnya tentang persahabatan si anak perempuan dengan kucingnya gitu. Ya udah, lo kan bisa kebayang tuh dari subjek-subjek ini kan.
ada anak gadis, terus ada kucing gitu. Iya. Lu bisa ngebayangin tuh. Iya. Nah, lu mau abis itu, lu mau mengawali cerita itu dari mana? Gitu. Mengawali bisa jadi bentuknya dialog kah, atau scene-nya kah, atau kejadiannya lagi ngapain gimana, gitu kan? Iya. Nah, lu bisa ambil tuh dari kehidupan yang pernah lu alamin. Kalau gue sih gitu ya, nggak tahu kalau dari orang gimana. Misalnya adegan pertama, proses ketemunya antara si gadis ini dengan si anak kucing gitu. Suatu ketika misalnya si gadis ini lagi jalan sendirian, terus habis itu dia dihadang oleh sekumpulan anjing, anjing galak gitu kan. Ternyata ada si kucing ini yang mau ngelindungin dia, misalnya gitu. Nah, dari situ, sejak itu dia membawa si kucing itu ke rumahnya, terus dikasih makan, udah kan lanjut kan tuh. Gitu. Iya. Karena gini, yang gue perhatiin ya, gue tuh kalau sama Dit, kalau gue baca skrip ini, anjingnya anak detail nih gitu. Detail. Kalau gue kan nulis skrip tuh nggak sedetail itu. Nah, ini gara-gara, jadi gue dulu punya buku kumpulan cerita pendek gitu kan. Nah, kebetulan pas lagi baca itu masuk kuliah. Nah, masuk kuliah itu kan penyiaran gue kan. Entah kenapa di angkatan gue itu banyak banget yang tertarik sama film. Ya termasuk juga ada Gina Esnur, ada Angga Dwi Masa Songko di angkatan gue itu. Mereka tuh kayak aktif banget dan bikin yang lain sekitarannya pengen bikin film juga cuy gitu. Padahal kan kita penyiaran ya gitu. Terus habis itu gue jadi pengen belajar nulis dalam format itu, naskah itu kan. Akhirnya gue coba adaptasi salah satu cerita pendek ini dalam bentuk naskah film. Terus habis itu gue beraniin lah present ke Angga. Dia bilang gini, Dit, lu tuh masih ini bentuknya doang kayak naskah film, tapi cara penyampaian lu di sini itu sangat novel. Jadi banyak ngebiarin yang baca itu berimajinasi sendiri. Sementara buat film itu naskah itu buat panduan gitu. Jadi harus sedetail itu ya. Kalau bilang itu, misalnya rumah warna merah gitu, terus kayak ada batu bata, ada tangga kan di situ, ada apa gitu. Dia makan dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya megang handphone gitu misalnya gitu. Sedetil itu. Karena yang dipandu itu bukan cuman si talent, bukan cuman si aktor, tapi juga si sutradara dan editor dan semuanya itu semua base-nya itu dari si naskah ini. Gitu. Nah, akhirnya dari situ gue ketanam tuh. Bahwa kalau misalnya mau nulis naskah itu lo sedetil mungkin gitu kalau bisa gitu. Salah satu yang menarik dari lo adalah ketika lo bikin skrip buat iklan radio. Rata-rata nih yang Dit bikin pasti lucu. Nah, lo gimana tuh Dit menyisipkan ada elemen lucunya gitu ketika bikin skrip yang pendek? Ini kan bisa juga dipakai buat bikin konten kali ya, di konten sosial media yang 1 menit atau 30 detik. Kan sekarang banyak tuh yang bikin lucu-lucuan. Nah, itu gimana sih lo memformulakannya atau menulisnya? Di mana naruh lucunya, terus di mana nge-bridging pesannya juga. Itu lo yang ngelakuinnya apa? Itu sebenarnya gue juga masih belajar sih. Karena komedi itu tuh emang sebenarnya ada formulanya juga. Sebaiknya sih emang lu sekolah kursus lah nulis naskah tuh biar tahu formulanya. Nah, di Wahana Kreator tuh dulu bikin kursus kayak gitu tuh. Ini tempatnya Salman Aristo dan kawan-kawan ya, dan Gina Esnur. Dia udah sangat berpola tuh. Kapan timing yang tepat untuk mulai ngelucu gitu, kapan mulai gongnya apa gitu misalnya. Oh, itu ada ternyata rumusannya? Ada. Ada. Kayak misalnya stand up comedy juga kan ada tuh. Ya kan ada polanya tuh. Karena ngerangsang orang buat ketawa itu tuh harus dibangun ya? Harus dibangun. Ada gini nih. Ada orang yang emang entah kenapa ya, dia lucu aja gitu. Kalau kita ajak nongkrong, anjir, kok dia lucu banget nih orangnya gitu. Ada juga orang yang
berusaha ngelucu tapi kagak lucu-lucu cuy. Iya, banyak. kan? Nah, karena dia nggak tahu tuh polanya. Oh, oke. Kalau yang pintar ngelucu, entah kenapa dia tahu timing gitu. Terus tahu cara nge-build-nya gimana gitu. Iya. Nggak tiba-tiba lu ngomong sesuatu yang lucu gitu, orang kecepirit misalnya gitu kan. Iya. Apa sih lo? Iya. Orang kecepirit kan lucu, kenapa lu nggak ketawa? Lah, Iya. lu dalam konteks apa gitu. Iya. Jadi ada cerita dulu yang ujungnya misalnya kecepir itu jadi lucu karena ada sesuatu yang menjelaskan. Iya. Nah, kalau misalnya cara mikirnya kayak anti logika gimana? Misalkan banyak yang stand up comedian itu, gue nggak tahu ya, kalau gue salah mohon maaf. Katanya kan mematahkan logika. Itu jadi lucunya di situ gitu. Apakah lo melakukan itu juga nggak di skrip yang lo bikin Suka ini sih. jadi lucu gitu karena lo matahin logikanya? Iya suka sih ya. Karena dulu kan gue referensi lucunya ini ya film-film Stephen Chow ya. Itu kan emang aneh ya gitu. Itu aneh ternyata buat ukuran. Ternyata gue baru tahu tuh ya. Ada YouTube yang ngebahas soal Stephen Chow. Itu tuh buat ukuran komedi di seluruh dunia pun itu aneh gitu. Itu kayak anjing gitu. Anjing banget gitu. Bahkan bisa jadi orang lain yang nggak memahami konteks itu nggak akan menganggap itu lucu karena saking anehnya gitu. Kayak misalnya film Dono aja gitu. Bini gua pernah cerita mahasiswa Indonesia tuh suka ngumpul terus nonton film Dono. Setiap berapa tahun setiap setahun sekali gitu ya. Pas lagi lebaran, iya, pas lagi tahun baru, nobar gitu. Ya. Orang bule tuh apa ya lucunya gitu, nggak ngerti mereka lucunya di mana. Buat kita tuh lucu banget. Karena kan itu tadi tuh konteks itu tuh tadi tuh. Nah, stand up comedian menurut gua pinter banget tuh untuk ngebangun konteks gitu. Misalnya soal bercandaan soal etnis gitu kan. Nah, dia bangun dulu konteksnya dirinya adalah etnis apa ya kan. Terus habis itu betapa dia ngerasa kurang fit in sama society karena dia adalah minoritas. Ya kayak Ernest lah ya. Iya, misalnya Ernest gitu. Atau misalnya cerita tentang bahwa dia ini lahir di keluarga muslim yang sangat ketat aturannya gitu. Terus dia selalu salah tingkah karena culture shock terus kan pas di kampus dia ngelihat kebebasan yang wow, bebas banget ya gitu. Pas kembali di rumah gimana, nah dia dalam hidupnya tuh cope dengan itu tuh menimbulkan kelucuan-kelucuan. Sebenarnya kalau di kehidupan asli bisa jadi itu sangat menyedihkan gitu, sedih atau sangat depressing gitu. Nah, komedi itu sebenarnya dia mengambil sesuatu yang menyedihkan atau depressing tapi ditertawakan. Nah, yang punya formula itu dulu konon kan orang Yunani kan. Oh gitu. Iya, makanya ada genrenya, ada tragedi Yunani, ada komedi gitu. Gitu. Gua nggak tahu dulu awalnya kalau di Indonesia tuh kapan gitu. Tapi yang jelas salah satu produknya adalah kalau di wayang di Mahabharata tuh misalnya di Mahabharata mati tuh. Wah, udah mati dari tadi tuh. Ya deh. Oh, mati ya dari tadi. Iya. Lu liatin ininya aja nih reknya. Nggak ngeliat lagi. Ya udah. Di Mahabharata tuh kan tadinya ini banget ya apa? Ya. Dia emang kan basicnya dari kitab-kitab yang sakral gitu kan. Ya. Nah, sama Sunan Kalijaga dikasih punakawan, ada Semar, Petruk, Gareng gitu, Bagong. Nah, tuh dari mana tuh dia tuh? Kok punya ide sejenius itu untuk ternyata katanya sih, konon katanya itu justru untuk bisa meringankan bobot yang ada di dalam cerita itu biar bisa lebih relate sama rakyat kecil katanya gitu. Nah, lu pakai teknik kayak gitu juga nggak di penulisan skrip lo buat misalnya iklan radio kah atau buat skrip film lo kah atau series lo? Bedanya kalau di radio itu emang itu tuh sama sih, lebih halus, jatuhnya lebih halus buat jualan. Kan itu kan kalau iklan kan jualan kan? Ya. Misalnya kalau di naskah radio. Nah, jualan kalau misalnya kita langsung straight, kamu harus beli ini. Jangan. Itu kayak apa sih lu maksa gue untuk beli gitu. Jadinya buat meringankan itu biar bisa mencuri hati lo, itu tuh dengan salah satunya yang paling gampang adalah dengan lucu, unsur lucu. Nah, tapi lu bukan yang kayak tadi dong, bukan sesuatu yang lu bilang apa? Sebenarnya kesedihan dalam hidup bisa jadi lucu gitu. Iya.
Itu lo masukin itu nggak di iklan radio buat nyari lucunya? Bisa jadi sih, karena misalnya gini, kalau iklan biasanya Iya. itu diawali dengan masalah, ya kan? Oh ya. Lo punya masalah, Ada solusi. Iya, yang ditawarkan Si oleh si produk. produk Iya, gitu. nah. Misalnya, aduh, aku wajahku jerawatan nih, Iya, gitu. iya. Itu kan sedih sebenarnya Iya, kan. nah. Aku nggak pede nih ketemu sama teman-temanku Iya. gitu kan. Atau aku susah nih cari pasangan Iya. gara-gara berat badanku naik gitu kan. Pakai ini, minum ini gitu. Terus dikasih lucu-lucuan, waduh gitu. Walaupun sekarang udah nggak boleh tuh yang kayak gitu-gitu ya. Waduh, apa itu gitu. Kok tiba-tiba gerhana gitu karena dia melewati matahari misalnya gitu kan. Misalnya gitu kan. Itu kan jadi lucu kan. Wah, ketawa ya. Anjir, gue ngetawain sesuatu yang menyedihkan gitu. Iya. Tapi akhirnya hati lu tercuri, terus pikiran lu juga tercuri. Iya, Lu iya. perhatian lu dicuri oleh iklan itu, Iya. dan akhirnya terbuka tuh Iya. sama message-message yang sebenarnya yaitu Iya. adalah jualan gitu. Iya. Paham. Begitupun dengan film-film. Kalau lihat film-film juga mereka sebisa mungkin nyisipin unsur-unsur lucu di situ supaya message yang berat itu bisa lebih dinikmati. Kalau enggak lu akan lelah. Lelah di tengah-tengah dan mungkin akan entah tidur, entah lu nih capek keluar dari bioskop. Kalau lo biasanya menyisipkannya berapa dalam durasi berapa? Misalnya lo menulis cerita nih untuk 30 menit. Komposisinya kayak gimana tuh? Lo 30 masuk menit. cerita, 30 menit. misal 30 menit nih misalnya ya gitu. Dalam durasi 30 menit, idealnya harus ada unsur komedinya itu atau unsur yang lainnya itu dalam sebuah cerita tuh setiap berapa menit lah? Nah itu sih nggak ada sih ya, Nggak ada ya? nggak ada hitungannya sih. Oh. Cuman lo harus punya sense gini sih, kalau begitu lu udah mulai merasa ini melelahkan gitu, Iya. lu harus kasih sesuatu yang bentuknya komedi, atau paling nggak gini sih, komedinya tuh nggak perlu nggak perlu lu bikin orang terpinggal-pinggal, enggak. Iya. Cuman Senyum gitu lah. Iya. Gitu. misalnya gue pernah ini disuruh kasih pendapat soal film dokumenternya Seventeen Band, ya kan. Nah, itu kan depressing banget sebenarnya kan tentang band yang, ya kan, itu karena tsunami segala macam. Nah, gue sangat suka saat mereka nggambarin pernah di Jogja gitu kan, saat mereka masih awal karirnya di Jogja gempa, mereka ngegambarin gempa itu dengan ini ada TV nih di meja warung gitu kan. Terus di situ ada Seventeen ngeband. Iya. Tiba-tiba tuh meja goyang, ngeng. Terus pete yang lagi kegantung tuh goyang-goyang gitu. Itu cukup menurut gua. Oh, oke. Dibanding lu ngegambarin gempa dari awal tuh udah mengerikan, menyedihkan. Itu udah kayak capek. Lu punya energi sekian lu nonton gitu. Terus ada goyang-goyang gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk sebagai penulis tuh kalau bisa semua aspek dalam kehidupan kalian harus masuk ya gitu. Iya. Gak cuman misalnya lo doyannya cerita cintaan tuh unyu-unyu semua gitu. Iya, capek. Berarti harus ada kisah sedihnya juga, ada Iya. kisah lucunya juga, kisah harunya. Jadi idealnya kali ya, bagusnya kalau nulis sebuah cerita atau naskah pun nanti masukin unsur-unsur itu ya. Iya. Kerangkum itu semua ya. Jadi Kayak- biar dinamis ceritanya. Iya, kayak, ya. kayak Oh, makanan oke. sih. Kayak makanan juga kan. Misalnya lo makan yang berminyak itu ada acarnya, biar seger gitu kan. Oke. Taruhlah ini Susana, film Susana, pasti ada Ya, ada karakter lucunya. lucunya, ya kan. Kalau kan ada seremnya, ya ada Iya, bokir gitu iya, lagi iya. makan, gas dihantam dari awal sampai akhir serem. terus. keluar lu, kalau nggak lu bisa jadi shock gitu, Iya. terus lu pingsan bisa jadi Iya, kalau iya, saking iya. takutannya. Jadi Iya, iya. di tengah-tengah ada bokir gitu, jadi netral lagi Iya, gitu. iya, iya. Jadi mau Oke, lagi oke. nih Oke, habis oke, itu. oke. Oh, keberaniannya di katrol iya. lagi cuy. Pinter Iya, kan? iya, iya. Set Iya, iya. gitu, set. Habis itu lanjut lagi yang serem-serem lagi. Iya, iya, Jadi iya, nikmat di situ. Iya. Ibaratnya kayak lu suka makanan manis, tapi kalau lu makanan manis terus lu muntah kan gitu. Iya. Karena Matah gitu ya, matah. iya. Karena ujung-ujungnya kan kita emang niatnya menghibur. Film itu kan Oke, menghibur. iya, Fungsi iya. awalnya ya. Iya, iya. Fungsi pertamanya. Nah jadi yang gue tangkap gitu sih, berarti emang kalau menulis cerita, entah lu menulis novel kali atau cerita film atau cerita series dan lain-lain, emang yang tadi mungkin disaranin sama Andit ya gitu, ya masukin unsur-unsur itu semua gitu. Walaupun sekarang pasti banyak yang nulis tentang percintaan lah, paling mudah kan gitu, Iya. paling gampang gitu untuk diterima kan.
coba disisipin ada entah kisah sedihnya kah, Iya. atau haru dan lucu. Karena gue juga suka lagi nonton Korea kan. Korea tuh pinter pinter Korea tuh pinter banget. nulis ceritanya. Pinter banget. Dan rasanya emang kayak relate banget dan ngendalin temponya tuh enak. Dia tahu kapan saatnya harus sedih, tiba-tiba di sedih bisa lucu muncul. Iya. Itu juga tahu penempatannya tuh selalu pas gitu lah ya. kan. Lo pokoknya apa yang lo tonton kan banyak referensi katanya Iya. kan. Itu kan belajar juga tuh. Maksudnya lo belajarnya sesimpel ini doang sih. Lo suka yang kayak gimana gitu. Gue suka film perang, tapi ada beberapa film perang tuh yang ngeramunya kayaknya kurang pas ya. Jadi dibahas Masuk ya? perang mulu gitu. Sama ada satu film yang menarik gue juga tuh After Sunset, After Midnight, Iya. Before Sunset ya? Before Sunset. Before Sunset. After Sunset atau Before Sunrise? Before Sunset. Ya nggak tahu deh, bukan ntar film ini. Ada dua tuh kan. Oh gitu ya? Ya Ethan Hawke yang main. Lupa gue. Nah itu kan film isinya cuma ngomong doang. Iya. Wah itu susah tuh cuy. Ngomong doang kan. Susah. Tapi pas gue tonton anjing keren lagi gitu. Gue kayak kebawa dalam ceritanya gitu. Wah, kalau film ngomong sih ya, Amerika sih jago banget loh. Misalnya nih film tentang pengadilan. Wah anjing, Amerika kan jago banget tuh. Apaan contohnya? Misalnya Time to Kill misalnya gitu kan. Itu kan banyak adegan di court kan, di Pengadilan. adegan sidang kan. Itu kok mereka bisa ya bikin adegan yang kalau kita nonton pengadilan kan aduh bosan banget nih. Kok mereka bisa naik turunnya gitu. Terus kalau misalnya film olahraga Amerika deh. Di klimaksnya pasti pas lagi half time, lagi di ruang ganti, coachnya speech. Kalah dulu kan, pasti kalah dulu. Speech. Wah, gila itu. Patriotiknya itu. Iya. Gitu. Yang paling pop juga kayak Avengers pun juga unsur itu ada semua kan. Ya apalagi itu Iya, harus ada. Nah, komik gitu pinter banget tuh. Nah, gua akhirnya di satu titik menemukan bahwa sebenarnya yang penting itu bukan kekuatan supernya. Ya. Bukan tentang bagaimana si pahlawan super ini menyelamatkan orang yang membutuhkan pertolongan gitu atau melawan musuh yang lebih kuat dari dia, tapi dramanya. Iya, pasti. Yang diperjuangkan tuh apa gitu. Misalnya contoh paling keren mungkin salah satunya Spider-Man lah. Dia sebenarnya superhero yang nggak ideal kan. Dia ABG yang galau, yang kutu buku gitu. Terus habis itu dia naksir tapi nggak ngomong. Dia yatim piatu gitu. Ada paman, ada bibinya. Dia ingin melindungi itu kan sebenarnya kan. Melindungi orang-orang yang dia cintai. Akhirnya diadopsi juga sama Naruto. Itu dibahasnya agak hard sih kalau Naruto. Melindungi orang-orang yang kau sayangi, melindungi orang-orang yang kau sayangi gitu-gitu. Itunya tuh. Yang lebih keren lagi kalau Avengers kita dibikin simpati sama Thanos nih. Ya, itu tadi pengen gue bilang sih. Di balik sadis dan kekejaman Thanos, padahal maksud dia emang buat kebaikan. Kalau menurut dia adalah buat kebaikan semua umat di dunia gitu kan. Iya. Ya. Dan dia punya kasih sayang juga sebenarnya sama anak Gamora ya kan. Anjir bisa banget tuh. Iya. Jadi kok di satu titik saat si superhero-nya mau ngalahin dia, mau bunuh dia, ada resistensi gitu dari kita secara psikologis. Harus dibunuh nggak ya? Gitu, ya kan? Kalau dilema gitu asik tuh perasaannya dilema. Harus dibunuh nggak ya? Aduh. Tapi kalau nggak dibunuh, gini. Tapi kalau dibunuh, kasihan gitu. Iya. Berarti dalam membuat sebuah cerita atau naskah juga harus ada twistnya ya? Iya. Karena orang ternyata suka digituin kan. Jangan bikin orang mudah nebak gitu kali ya? Iya. Oke. Dan jangan bikin orang cuman mengecap satu macam rasa. Oke. Iya. Oke. Yang paling terpenting apa sih sebenarnya kalau menulis? Yang paling penting banget? Yang paling penting adalah itu sih. Lu pengen menyampaikan message apa dan lu pengen bikin orang merasakan apa. Itu sih. Kalau emang jualan ya bagusnya sih dengan kemampuan nulis ya gue juga lagi belajar juga sih. Itu kayak lebih memudahkan kita untuk nanti ngobrol sama orang tuh
logika berpikir, terus logika berbicara itu bisa runut gitu. Iya menurut benar-benar. gue. Itu. Menurut gue ya gitu. Jadi saling mengamplify satu sama lain kan? Iya, kemampuan menulis dan berbicara itu bisa berjalan lurus gitu ya. Maksudnya Iya. berjalan bersama gitu. Iya. Semakin bagus kemampuan menulis kita, semakin bagus kemampuan kita gimana cara mengungkapkan sesuatu hal gitu. Iya. Karena udah kebiasa dari menulis. Iya. Ya itu maksudnya adalah salah satu keuntungan kalau kita doyan nulis, doyan baca, ya banyak hal deh yang bisa didapat gitu. Ya semoga video ini ada manfaatnya buat yang Amin. nonton. Ya mungkin nanti kalau lo ada yang bertanya mau belajar nulis sama Ndit ya silakan aja. Karena ya itu tadi, Ndit juga berapa kali bikin drama audio, dia yang nulis skripnya kayak Setan Jalanan kalau nggak salah. Iya. Terus yang filmnya sama Raisa, Oh iya. Jatuh hati. Jatuh Hati, ya udah banyak deh, Dit udah banyak nulis skrip. Oke, terima kasih Dit Terima kasih. untuk hari ini videonya. Thank you untuk yang udah nonton ya.